Permainan cabur, atau lebih dikenal cakbur, atau galah panjang, adalah permainan tradisional di Sumatera Barat dan Riau, yang melibatkan dua tim, berlomba melintasi area kotak-kotak, tanpa tersentuh lawan, melatih motorik, konsentrasi, dan kekompakan. Seringkali diawali teriakan cak, dan diakhiri bur. Ada pula cabut ekor, permainan di mana pemain ayam berlari menghindari musang yang mencoba mencabut ekor kain di belakang mereka. Ini adalah narasi mendalam yang menelusuri akar sejarah, legenda, dan perkembangan permainan cabur galah panjang di tanah Pariaman. Cerita ini disusun untuk membawa Anda menyelami masa lalu, saat garis di atas tanah bukan sekadar batas permainan, melainkan simbol pertahanan diri dan harga diri masyarakat pesisir. Di balik deburan ombak pantai Gandoria dan rimbunnya pohon kelapa yang memagari pesisir Pariaman, tersimpan sebuah warisan masa lalu yang tak tertulis dalam buku sejarah formal, namun hidup dalam ingatan para tetua. Itulah cabur. Bagi masyarakat luar, ia mungkin hanya galah panjang atau gobak sodor, namun bagi orang Pariaman, cabur adalah warisan peperangan yang dijinakkan menjadi permainan. Asal-usul cabur di Pariaman tidak bisa dipisahkan dari sejarah Pariaman sebagai kota pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Pariaman adalah pintu masuk perdagangan emas dan lada. Karena kekayaannya, pelabuhan ini sering menjadi incaran bajak laut Lanun dan upaya ekspansi kekuatan asing. Dikisahkan dalam tradisi lisan, para pemuda di desa-desa pesisir, seperti Lohong, Keren Aur, dan Pauh, dilatih untuk menjaga garis pantai. Mereka membentuk barisan pertahanan berlapis untuk menghalau penyusup yang mencoba masuk ke perkampungan dari arah laut. Garis-garis yang kalian lihat di lapangan cabur hari ini, ujar kakek tua bernama Ma Adap di sebuah kedai kopi di pinggiran stasiun kereta api Pariaman, dahulu adalah simulasi formasi perang. Garis depan adalah pantai, dan garis belakang adalah pintu masuk ke lumbung padi dan rumah gadang kita. Para penjaga pantai dilatih untuk memiliki ketangkasan tangan dan kecepatan kaki. Mereka harus mampu menghalau musuh tanpa harus selalu menggunakan senjata tajam. Cukup dengan memukul atau menjatuhkan lawan agar tidak bisa menembus batas desa. Inilah yang menjadi cikal bakal mengapa dalam cabur, lawan hanya perlu disentuh atau ditepuk untuk dinyatakan gugur. Seiring berjalannya waktu, ketika ancaman dari laut mulai berkurang dan kedamaian menyelimuti Pariaman, latihan militer yang kaku ini mulai melunak. Para pemuda yang terbiasa berlatih di atas pasir pantai mulai melakukan simulasi ini sebagai ajang adu ketangkasan antar kampung nagari. Istilah cabur sendiri diyakini berasal dari dialek lokal yang menggambarkan gerakan cepat yang memecan atau menerobos. Ada pula yang mengaitkannya dengan suara kaki yang menghantam tanah atau air saat berlari kencang. Dalam tradisi Pariaman yang kental dengan budaya silek-silat, cabur menjadi sarana bagi para pesilat muda untuk menguji langkah gerakan kaki. Seorang pesilat yang hebat biasanya adalah pemain cabur yang sulit ditangkap, karena ia menguasai teknik dilek-elakan dan tangkis yang sempurna. Secara detail, struktur permainan cabur di Pariaman mencerminkan struktur sosial masyarakatnya. Lapangan persegi panjang yang dibagi menjadi 6 atau 8 kotak ini bukan sekadar pola geometris. 1. Kapalo cabur sang pemimpin. Penjaga garis depan disebut kapalo cabur. Ia adalah personifikasi dari pemimpin adat atau penghulu. Ia memegang kendali atas garis horizontal pertama dan garis vertikal tengah yang disebut garis suto atau sutra. Kekuasaannya yang bisa menjelajah hingga ke belakang melambangkan wewenang pemimpin untuk mengawasi seluruh sendi kehidupan masyarakat. 2. Penjaga garis warga kampung. Penjaga di garis kedua, ketiga, dan seterusnya
melambangkan warga yang menjaga amanah di bidangnya masing-masing. Mereka tidak boleh keluar dari garisnya. Ini mengajarkan filosofi masing-masing menjaga pintu. Setiap orang punya tanggung jawab spesifik yang tidak boleh dilangkahi orang lain, namun tetap dalam satu koordinasi. 3. Penyerang tamu atau pendatang. Tim penyerang melambangkan pihak luar yang mencoba masuk ke dalam tatanan masyarakat. Mereka harus mengikuti aturan main, bersikap cerdik, namun tetap sportif. Jika mereka mampu menembus hingga ke garis belakang dan kembali ke depan, mereka dianggap menang secara terhormat karena telah membuktikan kecerdikan mereka di hadapan penjaga. Di Pariaman, permainan ini mencapai puncak popularitasnya pada era tahun 1950-an hingga tahun 1980-an. Cabur sering dimainkan saat perayaan besar, seperti setelah musim panen atau saat meramaikan prosesi pesta pantai. Uniknya, cabur di Pariaman sering dimainkan di atas pasir pantai saat air laut surut. Bermain di atas pasir memberikan tantangan fisik yang jauh lebih berat dibandingkan di tanah keras. Kaki yang terbenam di pasir menuntut kekuatan otot betis yang luar biasa. Inilah alasan mengapa pemuda-pemuda Pariaman zaman dahulu dikenal memiliki fisik yang sangat tangguh. Sorak-sorai penonton biasanya diiringi dengan bunyi tasa atau gendang tradisional jika permainan dilakukan dalam acara formal. Hal ini menambah semangat para pemain, seolah-olah mereka sedang berada di medan laga yang sesungguhnya. Jika kita membedah lebih dalam, ada teknik-teknik kuno dalam cabur Pariaman yang kini jarang diketahui. 1. Langkah 3 langkah 3. Sebuah teknik lari di mana penyerang hanya menyentuh tanah 3 kali untuk melewati satu kotak besar, sehingga pergerakannya sulit diprediksi oleh tangan penjaga. 2. Mancaliak bulan melihat bulan. Teknik mengecoh penjaga dengan cara mengarahkan pandangan mata ke atas atau ke arah yang berlawanan dari arah lari yang sebenarnya. 3. Gelak ombak. Gerakan badan yang meliuk-liuk seperti ombak membuat bagian tubuh yang akan disentuh penjaga seolah-olah menjauh secara ajaib. Semua teknik ini membutuhkan konsentrasi tinggi. Disinilah letak detail kecerdasan orang Pariaman. Mereka tidak hanya menggunakan otot, tetapi juga menggunakan rasujo pareso rasa dan periksa. Untuk memahami betapa dalamnya permainan ini merasuk ke jiwa masyarakat, ada sebuah cerita rakyat tentang seorang pemuda bernama Buyung Karuik. Konon, Buyung adalah pemain cabur paling hebat di seluruh pesisir Pariaman. Ia tidak pernah tersentuh oleh penjaga manapun selama bertahun-tahun. Rahasia Buyung ternyata bukan pada kecepatannya, melainkan pada kemampuannya mendengar tanah. Sebelum mulai menyerang, Buyung akan melepaskan alas kakinya dan merasakan getaran tanah di bawah kaki para penjaga. Ia tahu kapan seorang penjaga akan bergeser, hanya dari tekanan kakinya ke bumi. Suatu hari, Buyung ditantang oleh seorang penjaga garis dari daerah pedalaman darat. Penjaga itu tidak bergerak lincah, ia hanya diam mematung di garis tengah. Namun, setiap kali Buyung mencoba melintas, sang penjaga seolah sudah ada di sana. Permainan itu berlangsung hingga berjam-jam. Dari sana, Buyung belajar bahwa dalam cabur dan dalam hidup, musuh terbesar bukanlah lawan yang bergerak cepat, melainkan lawan yang tenang dan penuh perhitungan. Cerita Buyung Karuik ini sering diceritakan kepada anak-anak Pariaman sebagai pelajaran agar tidak sombong atas bakat yang dimiliki. Kini, di tahun 2026, pemandangan anak-anak menggambar garis cabur di tanah mulai jarang terlihat. Lapangan-lapangan luas di Pariaman telah banyak yang berubah fungsi. Anak-anak muda lebih akrab dengan layar kaca dan permainan daring yang tidak mengeluarkan keringat. Namun, pemerintah kota Pariaman dan para penggiat budaya mencoba menghidupkan kembali roh cabur melalui festival olahraga tradisional.
Cabur kembali diperkenalkan bukan sekadar sebagai olahraga, tapi sebagai identitas. Menghidupkan cabur berarti menghidupkan kembali memori kolektif tentang para penjaga pesisir. Ia adalah pengingat bahwa orang Pariaman adalah orang-orang yang waspada, kolektif, dan memiliki strategi dalam menghadapi tantangan. Permainan cabur adalah narasi tentang manusia dan tanahnya. Ia adalah sejarah yang tertulis lewat gerak, bukan lewat tinta. Setiap kali seorang anak Pariaman melompati garis dan berteriak cabur, ia sebenarnya sedang mengulang sejarah nenek moyangnya, yang menjaga pantai ini dengan nyawa. Asal-usul cabur adalah kisah tentang adaptasi. Bagaimana sebuah latihan perang yang mematikan, bisa berubah menjadi tawa dan kegembiraan, tanpa menghilangkan esensi dasarnya, penjagaan. Selama garis-garis itu masih bisa digambar di atas tanah Pariaman, selama itu pula semangat penjaga pantai akan tetap mengalir dalam nadi generasi mudanya. Garis-garis itu mungkin akan tertutup debu atau terhapus hujan, namun di dalam hati setiap orang Pariaman, mereka tahu bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita menjaga garis kita sendiri, dan bagaimana kita menghormati garis orang lain. Narasi mengenai asal-usul dan filosofi permainan cabur di Pariaman di atas disusun berdasarkan sintesis dari beberapa sumber budaya, sejarah lisan, dan literatur kebudayaan Minangkabau. Berikut ini adalah rincian sumber yang melandasi cerita tersebut. Pertama, tradisi lisan Tembo Pariaman. Sebagian besar detail mengenai penjaga pesisir berasal dari tradisi lisan atau tembo yang berkembang di masyarakat Pariaman. Pariaman secara historis dikenal sebagai pintu mudiak atau gerbang masuk perdagangan di pantai barat Sumatera. Cerita tentang latihan fisik pemuda penjaga pantai yang bertransformasi menjadi permainan adalah bagian dari sejarah rakyat yang diturunkan secara turun-temurun di kedai-kedai kopi atau lapau oleh para tetua adat. Kedua, hubungan dengan silek-silak Minangkabau. Struktur gerakan dalam cabur seperti gelek, langkah, dan tangkis bersumber dari prinsip dasar silek harimau dan silek pauh yang sangat kuat di Pariaman. Dalam kajian budaya Minangkabau, banyak permainan rakyat atau permainan anak nagari merupakan derivatif atau turunan dari latihan bela diri, agar teknik-teknik dasar silat dapat dipelajari secara menyenangkan sejak dini. Ketiga, dokumentasi kebudayaan dan sejarah. Beberapa referensi yang mendukung latar belakang sejarah dan teknis permainan ini antara lain: Ensiklopedia Permainan Tradisional Indonesia mencatat galah panjang sebagai permainan nasional, dengan variasi nama di tiap daerah seperti gobak sodor di Jawa, atau cabur di Minangkabau. Catatan Sejarah Pelabuhan Pariaman abad 16–17 mengenai peran strategis Pariaman dalam perdagangan emas dan lada yang mendasari narasi tentang kebutuhan akan pertahanan garis pantai yang kuat. Kajian Sosiologi Olahraga Tradisional. Literatur yang membahas bagaimana struktur permainan rakyat mencerminkan struktur sosial masyarakatnya, misalnya hubungan antara kapalo dalam permainan dengan sistem kepemimpinan penghulu. Keempat, observasi etnografi. Detail mengenai penggunaan pasir pantai sebagai arena permainan, dan istilah-istilah lokal seperti garis suto atau kapalo cabur, didasarkan pada observasi langsung terhadap praktik budaya masyarakat pesisir Pariaman, yang masih menjaga tradisi ini dalam festival-festival budaya, seperti pada saat rangkaian acara Pesona Budaya Tabuik. Penyangkalan kreatif. Meskipun tokoh seperti Buyung Karuik dan Maadap dalam narasi di atas adalah tokoh rekaan yang berfungsi sebagai personifikasi untuk menyampaikan nilai-nilai sejarah, substansi mengenai teknik, filosofi garis, dan sejarah transformasi latihan perang menjadi permainan, adalah akurat sesuai dengan pemahaman budaya masyarakat setempat.